Bab 209 Mengembalikan Bantuan. Ketika Ren Xiaosu melawan kedua petugas itu, dia telah mengamati cahaya halus berwarna perak yang berasal dari pembuluh darah di punggung tangan mereka. Ketika pembuluh darah manusia biasa terlihat kebiru-biruan di luar, jelas ada semacam energi khusus yang mengalir di dalam tubuh mereka selama tangan mereka bersinar dari dalam. Pada saat itu, Ren Xiaosu menduga itu disebabkan oleh nano. Dan dari kelihatannya sekarang, itu seperti yang dia pikirkan. Sinar keperakan yang berasal dari tubuh kedua perwira itu sekarang seperti aliran yang menyatu menjadi sungai ketika mulai terbentuk di permukaan kulit mereka. Ren Xiaosu ragu-ragu, mendekatinya dengan hati-hati. Tidak tahu apakah dia harus mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang tidak diketahui ini. Dia selalu berhati-hati tentang hal yang tidak diketahui. Jika aku akhirnya menggunakannya setelah mengatakan untuk tidak percaya pada tahayul, apakah itu sedikit munafik? Ren Xiaosu berada dalam dilema. Selama pemeriksaan fisik di pangkalan militer, ia menemukan bahwa nano mencoba berinteraksi dengan neuronnya melalui pengontrol eksternal. Tetapi sekarang karena tidak ada yang mengendalikan mereka, ia menyadari bahwa ia memiliki kendali alami atas hal-hal ini. Nano Machines tidak punya pikiran sendiri dan hanya mesin. Pada hari-hari awal, nano tidak dapat digunakan militer karena terlalu kecil untuk diisi dengan instruksi yang terlalu rumit. Setelah mendapatkan terobosan dalam neuroteknologi, otak manusia akhirnya menjadi prosesor, sedangkan nano hanya terminal eksekusi. Sederhananya, mereka murni alat untuk digunakan. Tetapi nano harus dipasangkan dengan urutan DNA tertentu sebelum dapat digunakan. DNA setiap orang sama seperti kata sandi unik yang hanya bisa digunakan untuk berpasangan dengan nano mereka sendiri. Nanomenin akan menentukan apakah mereka berada dalam kondisi yang dapat dioperasikan melalui proses otorisasi. Nano Machine yang dipasangkan itu aman dikunci dengan kata sandi. Tanpa kata sandi, mereka akan berhenti bekerja dan menolak kesadaran asing untuk mencoba mengaksesnya. Oleh karena itu, kedua petugas tidak dapat saling mengontrol nano-nano, dan tidak ada orang lain yang bisa mengaksesnya. Tetapi ketika kemauan Ren Xiaosu mencoba untuk memulai kontak dengan nano, ia mendeteksi mereka berada dalam keadaan siaga. Seolah-olah ada semacam penghalang yang menghalanginya untuk menyinkronkan dengan nano-nano itu. Tetapi setelah kemauannya menyapu mereka, mesin tik di istana tiba-tiba mengetik beberapa baris kata-kata kecil. Sistem reload. Menyetel ulang ke pengaturan pabrik. Menginstal ulang aplikasi. Pasangan berhasil. Petik 2. Setelah itu, Ren Xiaosu mendapati dirinya benar-benar mengendalikan mesin-mesin kecil ini. Sungai keperakan mulai mengalir ke arahnya melintasi permukaan salju. Mereka bergerak sepanjang kakinya dan akhirnya berkumpul di tangannya. Nano Machine yang diekstraksi dari kedua perwira ini digabungkan hanya sebesar kepalan tangan. Tidak heran mereka begitu lemah. Jadi ternyata mereka memiliki beberapa nano ini di dalam tubuh mereka. Setelah nano-nano kehilangan pemiliknya, pelabuhan mereka dibuka kembali untuk menunggu pasangan baru. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya dikirim kembali ke pabrik untuk dipasangkan lagi. Namun, istana telah melewati semua langkah itu dan membantu Ren Xiaosu berinteraksi dengan nano-nano ini. Jika pelabuhan belum dibuka kembali, istana tidak bisa melanjutkan proses pemasangan. Bola. Logam cair keperakan berputar melalui berbagai bentuk aneh di telapak tangan Ren Xiaosu. Kemudian itu berubah menjadi sarung tangan logam yang melilit tangan Ren Xiaosu. Setelah berinteraksi dengan neuron Ren Xiaosu, mereka menjadi seperti bagian dari tubuhnya dan tidak membuatnya merasa tidak nyaman sama sekali. Ketika dia melemparkan tinju ke tubuh kendaraan off-road, dia menyaksikan tubuh baja itu berderit dan kemudian roboh. Sementara itu, nano gauntlet di tangan Ren Xiaosu sepertinya tidak rusak sama sekali. Ketika Luolan menyebutkan nano, Ren Xiaosu sangat menghina mereka. Tapi sekarang pendapatnya sudah sedikit berubah. Jika dia bisa membuat pelindung tubuh dengan nano, apakah itu berarti dia tidak perlu menggunakan klon bayangan untuk melindungi dirinya dari peluru? Bagaimanapun, metode itu masih agak menyakitkan baginya. Tentu saja, itu hanya mengubah sedikit pendapatnya untuk saat ini. Adapun apakah itu benar-benar terbukti bermanfaat,
Ren Xiaosu merasa bahwa dia hanya akan mencari tahu setelah mengekstraksi lebih banyak nano-nano dari anggota lain dari konsorsium Li. Seseorang pasti akan datang dan menyelidiki setelah dua anggota elit dari konsorsium Li menghilang ketika mereka keluar untuk diperiksa. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah mereka yang datang untuk menyelidiki juga akan memiliki nano di dalamnya. Ren Xiaosu memerintahkan klon bayangan untuk menempatkan dua mayat di kendaraan dan membawanya ke lokasi danau sesuai ingatannya. Dia harus sangat berhati-hati ketika harus membuang mayat-mayat ini karena dia masih membutuhkan lebih banyak orang dengan nano untuk datang ke sini di masa depan. Ketika dia membunuh mereka, dia tidak menggunakan pedang karena dia takut meninggalkan jejak darah. Saat ini, dia bahkan lebih berhati-hati karena takut meninggalkan bukti. Saat Ren Xiaosu memimpin klon bayangannya ke depan, dia bertanya, "Ootsu, apakah menurutmu jumlah nanomacain dalam tubuh bervariasi dari orang ke orang? Karena laju sinkronisasi berubah dari rendah ke tinggi, pasti ada perbedaan dalam jumlah nano yang bisa dikendalikan, kan? Apakah kamu berpikir bahwa kelompok orang yang akan datang akan lebih kuat? Itu bagus. Siapa tahu. Mereka mungkin memiliki lebih banyak nano di tubuh mereka. Apakah kamu tidak sedikit malu? Kenapa kamu tidak bicara?" Petik 2. Orang selalu mengatakan bahwa detail kecil membuat perbedaan besar. Jadi, agar tidak mengekspos identitasnya sendiri, Ren Xiaosu memutuskan untuk memberi nama klon bayangannya, Ootsu. Petik 2. Sebelum Ren Xiaosu melemparkan kendaraan ke danau, ia melepas seragam kedua petugas dan menyimpannya di ruang penyimpanannya. Siapa yang tahu jika mereka akan ada gunanya nanti. Ini semua adalah seragam Kolonel Li Konsortium. Setelah dia mengisi kendaraan dengan batu dan melemparkannya ke danau, dia kembali ke poster depan. Ketika para siswa melihatnya kembali, mereka mendatanginya dan bertanya, "Monitor, bagaimana hasilnya?" "Sudah diurus," jawab Ren Xiaosu sederhana dan komprehensif. "Kembalilah tidur, kita masih harus bangun pagi-pagi besok." Petik 2. Pada saat ini, Ren Xiaosu memperhatikan Wolf King berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dia berpikir sejenak sebelum menuju ke pegunungan. Pada kenyataannya, Ren Xiaosu juga tidak tahu mengapa dia sangat ingin berinteraksi dengan Wolf King. Ketika dia berjalan di jalan gunung, tiba-tiba dia merasa kadang-kadang lebih mudah bergaul dengan serigala daripada dengan orang-orang. Sebelum Ren Xiaosu bisa pergi jauh, dia melihat Wolf King perlahan turun dari punggung gunung. Dia telah berencana mengobrol dengan Raja Serigala, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihatnya. Saat Wolf King menatapnya dengan tenang, Ren Xiaosu memikirkan bagaimana itu masih mengejarnya di seluruh belantara hanya 1,5 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba teringat siswa yang menyebutkan memberi serigala sesuatu sebagai imbalan atas kebaikan mereka. Ren Xiaosu membuka mulutnya dan memecah kebuntuan. Dia berkata, karena kamu memberi saya seekor kelinci dan seekor kambing. Bukankah seharusnya saya juga memberi Anda sesuatu sebagai balasannya?" Raja Serigala tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ren Xiaosu bisa merasakannya melemaskan otot-ototnya perlahan. Ini berarti Raja Wolf juga meletakkan penjagaannya. Ketika Ren Xiaosu tidak melihat jawaban, dia mendesak, "Karena kamu tidak dapat berbicara, mengapa saya tidak membiarkan kamu memilih dari beberapa hadiah yang saya miliki? Lihat dirimu. Kau selalu berlarian sendirian di pegunungan. Saya bisa mengerti bahwa seorang raja selalu kesepian. Jadi mengapa saya tidak menghadirkan Tuan Serigala dari Gunung Kun? Dia dapat mengobrol dengan Anda karena Anda berdua dianggap raja dari serigala. Siapa tahu, kalian berdua mungkin memiliki kesamaan." Petik 2. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu merasa Wolf King memahaminya. Karena, ketika dia menyebut-nyebut Tuan Serigala dari Gunung Kun, Raja Serigala segera memberi pandangan jijik. Ren Xiaosu bertanya-tanya bagaimana Raja Serigala bahkan dapat membuat ekspresi seperti itu. Bab 210 Perdagangan selesai. Ketika Ren Xiaosu melihat ekspresi aneh Raja Serigala, dia berkata, "Jika Anda tidak ingin Tuan Serigala dari Gunung Kun, saya masih memiliki hal-hal lain yang bisa saya tawarkan kepada Anda." Dia mengambil pistol dan bertanya, "Apakah kamu menginginkan ini?" Wolf King tetap diam saat kembali ke ekspresi tenangnya. Ren Xiaosu menyingkirkan pistolnya.
Seorang lelaki dan serigala duduk berdampingan di jalan gunung ini dengan cahaya bulan menyinari mereka. Itu adalah suasana yang hanya bisa digambarkan sebagai sangat harmonis. Apakah Anda menginginkan ini? Ren Xiaosu mengeluarkan sebotol antibiotik yang diberikan Wang Tua sebelum mereka berpisah. Meskipun dia tidak jatuh sakit seperti sekarang, dia bisa menggunakannya untuk menyelamatkan para siswa jika mereka jatuh sakit. Namun, Raja Serigala masih tidak menanggapi. Ren Xiaosu mengeluarkan serangkaian item yang memukau seperti palu, sekop, pot, del, tetapi Wolf King masih tetap tidak tergerak. Ren Xiaosu menghela nafas. Jika kamu akan pilih-pilih, aku tidak akan bisa membalas budi kamu. Tunggu sebentar, dia masih punya satu barang yang tidak dia bawa. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengeluarkan sebotol obat hitam dari ruang penyimpanannya. Apakah Anda menginginkan ini? Ketika Ren Xiaosu mengatakan ini, dia tidak memiliki harapan yang tinggi sambil menarik sumbat dari botol. Tetapi ketika Raja Serigala mengendus dan menangkap bau di udara, tiba-tiba mengangguk ke Ren Xiaosu. Ren Xiaosu sejenak terkejut karena dia tidak berharap Raja Wolf benar-benar mengerti bahasa manusia. Dia melemparkan vial dan Wolf King mengambilnya dengan mulutnya saat bangun. Ren Xiaosu akhirnya bisa menghela nafas lega. Sepertinya mereka tidak akan kekurangan daging mulai sekarang. Aku tidak pernah menyangka kamu akan membutuhkan sesuatu seperti ini saat berada di puncak hidupmu. Ketika Raja Serigala mendengar itu tampak sedikit bingung. Sepertinya tidak menyadari apa yang baru saja diberikan Ren Xiaosu. Hanya saja ada bau yang sangat menarik yang tak dapat dijelaskan muncul dari botol ke udara. Bukan bau obat yang menariknya, tetapi bau misteri yang berasal dari istana. Kemudian pria dan serigala berpisah. Setelah pertukaran singkat, Ren Xiaosu merasa bahwa hubungannya dengan Raja Serigala menjadi sedikit lebih dekat. Paling tidak, mereka sekarang adalah mitra dagang atau semacamnya. Selama mereka bukan musuh, semuanya baik-baik saja. Pada dini hari di malam yang sama, semua orang di pos terdepan tersentak bangun oleh lolongan serigala yang berisik. Semua orang mengenakan pakaian saat berjalan keluar dari rumah dan melihat ke arah pegunungan. Mereka tidak tahu dari mana gerangan itu berasal. Li Qingzheng mengenakan mantel militer dan bertanya-tanya, ada apa dengan serigala-serigala itu di tengah malam? Mereka sudah melolong selama lebih dari 1 jam. Apakah mereka sedang berburu? Petik 2. Ren Xiaosu merasa sedikit bersalah. Mereka mungkin, siapa tahu. Mungkinkah mereka mengumpulkan sekutu mereka untuk menyerang pos terdepan? Seseorang bertanya-tanya. Itu tidak mungkin. Mereka tidak perlu mengumpulkan sekutu mereka untuk menyerang pos terdepan kami. Kita semua akan mati jika hanya beberapa ratus dari mereka datang untuk menyerang kita, kata seseorang. Bukankah kita terlalu merendahkan diri dengan mengatakan itu? Kata seorang tentara. Ren Xiaosu berkata dengan serius. Itulah yang kamu sebut kesadaran diri. Namun, Ren Xiaosu merasa sedikit bersalah karena dia curiga ada hubungannya dengan obat hitam yang dia berikan pada Wolf King yang menyebabkan serigala berperilaku tidak normal. Selama 2 hari berikutnya, Wolf King tidak mengirim game tambahan dari perburuan mereka ke pos terdepan. Setelah mereka memotong bagian kotor kambing yang dipanggang, Li Qingzheng dan yang lainnya terus memakannya dengan senang hati. Namun, Ren Xiaosu tidak lagi memiliki keinginan untuk itu. Bukan masalah apakah daging itu kotor atau tidak, tetapi menurut pendapat Ren Xiaosu, ludah itu merupakan penghinaan dari anggota keluarga organisasi yang tinggi dan perkasa. Tapi tentu saja, itu terutama karena dia tidak lapar. Li Qingzheng meratap ketika dia duduk di tepi api unggun dan melihat apa yang tersisa dari kambing. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada serigala. Mengapa mereka tidak mengirimi kami makanan lagi? Petik 2. Mereka mungkin kelelahan. Ren Xiaosu menghela nafas. Dia sedang memikirkan apakah dia seharusnya menjelaskan dengan jelas efek obat itu kepada Wolf King. Lagi pula, ada perbedaan yang cukup besar antara menggunakannya secara eksternal dan internal. Melihat bagaimana Wolf King tidak mengirimi mereka permainan lagi setelah minum obat, bisakah itu menyimpan dendam padanya sekarang? Tetapi ketika Ren Xiaosu sedang tidur malam itu, dia tiba-tiba mendengar sesuatu yang terdengar seperti barang yang diturunkan dari luar rumah. Ketika Ren Xiaosu melihat keluar jendela, ia melihat serigala membuang beberapa kambing.
babi hutan, burung pegar, dan yang lainnya di tanah. Itu adalah pilihan hewan liar yang berbeda. Hanya melihat kuantitasnya, mereka tidak hanya menebus karena tidak membawa permainan apapun selama 2 hari terakhir, tetapi mereka juga membawa lebih banyak dari itu. Setelah serigala pergi, semua orang di poster depan kaget. Seorang prajurit memandang Li Qingzheng dan berkata, "Apakah Anda benar-benar Tuan Serigala?" Bahkan Li Qingzheng juga terkejut dengan hal ini. Bisakah aku benar-benar menjadi Tuan Serigala dari Gunung Kun? Mereka yang tidak tahu kebenaran merasakan rasa hormat untuk Li Qingzheng. Tetapi para siswa yang lebih tahu semua memandang Ren Xiaosu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Seorang siswa bertanya, "Monitor, bagaimana Anda bisa melakukan itu?" Wolf King mungkin tahu bahwa tuanku sakit, jadi memutuskan untuk mengirim lebih banyak permainan untuk penyembuhannya, kata Chen Wudi sambil menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan otakku, bentak Ren Xiaosu padanya. Dia menganggap Wolf King telah mengirim semua permainan ini terutama karena ingin mengucapkan terima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Serigala memiliki kondisi mendasar. Pada saat ini, seseorang berkata, "Berapa lama bagi kita untuk menyelesaikan semua ini?" Untungnya bagi kami, sekarang musim dingin, sehingga kami dapat menyimpannya lebih lama. Petik 2. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mengapa kita tidak membuatnya menjadi daging yang disembuhkan? Ren Xiaosu menghela nafas dan berkata, "Jika kita membuatnya menjadi daging yang disembuhkan, bahkan tidak akan menjadi masalah untuk menyimpannya sampai awal musim semi." Kelompok itu mulai sibuk menguliti dan memotong daging. Namun, mereka tidak memiliki cukup garam untuk mulai menyembuhkan daging. Juga tidak ada bumbu dan rempah-rempah. Daging yang diawetkan biasanya dibuat dengan memotong daging menjadi potongan-potongan sebelum menggosok permukaan dengan garam dan mengeringkannya. Tidak perlu khawatir membuang-buang garam, karena garam yang dibutuhkan oleh tubuh manusia akan hadir dalam daging yang disembuhkan. Dengan memakannya, itu akan sama baiknya dengan mengisi kembali kandungan garam tubuh. Ren Xiaosu berkata, "Dalam 2 hari lagi, kita bisa berdagang garam dan bumbu dengan daging yang kita miliki selama pasokan berjalan. Lagi pula kita tidak akan bisa menghabiskan banyak daging ini." Petik 2. Jangan lakukan itu, Li Qingzheng berkata dengan lembut. Kamu akan menderita kerugian besar jika kamu barter dengan para itu. Kami mungkin juga menjualnya di kota. Kita tidak hanya dapat membeli lebih banyak garam dengan cara itu, tetapi kita juga dapat menghasilkan sedikit uang. Kami kemudian dapat membeli lebih banyak barang agar tidak terlalu menyedihkan di pegunungan selama musim dingin. Petik 2. Ren Xiaosu memandang Li Qingzheng, yang tampaknya sangat akrab dengan perilaku pasukan pribadi. Dia mendengar Li Qingzheng berkata, "Kami akan kembali ke kota dalam 2 hari lagi. Apakah kamu masih punya teman di kota? Kita bisa membawa beberapa daging yang disembuhkan kepada mereka. Ini bisa sedikit sulit didapat pada musim dingin tanpa makan daging." Petik 2. Tentu, Ren Xiaosu mengangguk sebagai jawaban. Ini juga akan menjadi kesempatannya untuk kembali ke kota untuk mengunjungi Yan Liuyuan dan yang lainnya. Jika mereka menemui kesulitan, Ren Xiaosu akan dapat membantu mereka untuk menyelesaikannya juga. Semua orang bekerja di luar di tanah terbuka di depan poster depan. Li Qingzheng menimbang daging berdaging di tangannya dan berkata sambil mendesah, "Ini terasa lebih bahagia daripada hari-hari yang saya habiskan di kota." "Puan, apa artinya bahagia?" Chen Wudi bertanya pada Ren Xiaosu. Li Qingzheng merasa geli. "Bukankah makan daging sudah terhitung bahagia?" Ren Xiaosu menatap Li Qingzheng dan berkata dengan lembut kepada Chen Wudi, "Definisi semua orang tentang kebahagiaan berbeda. Apakah Anda senang ketika Anda menundukkan setan dan monster?" Petik 2. "Ya, benar," kata Chen Wudi. "Kalau begitu, itulah artinya bagi kamu," kata Ren Xiaosu. "Saya mengerti."